Saya baru 3 hari keluar dari rumah sakit setelah operasi sesar. Saat saya pulang menggendong bayi saya, kunci rumah sudah diganti total. Dan suami saya sendiri yang menyuruh saya pergi. Katanya ibunya butuh ketenangan. Yang mereka tidak tahu, rumah mewah itu warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli sebelum saya menikah. Dan dalam 24 jam, saya bisa menjualnya tanpa satupun tanda tangan dari suami saya. Halo sahabat. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tolong tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis nama dan kota kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal. Kisah ini terinspirasi dari kisah nyata. Ikuti sampai akhir. Karena pembalasan paling elegan justru datang dari perempuan yang mereka kira paling lemah. Nama saya Vivi, 32 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek dan pemilik sebuah biro desain interior di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 6 tahun saya menikah dengan Agung. Selama itu pula, saya selalu mengalah demi menjaga harga dirinya sebagai seorang suami. Taksi biru itu berhenti perlahan di depan pagar besi rumah kami di Pondok Indah. Saya menarik napas panjang. Bekas jahitan operasi yang baru 3 hari itu terasa seperti ditarik setiap kali saya bergerak. Saya menggendong bayi mungil saya dengan sangat hati-hati. Dalam kepala saya hanya ada satu keinginan, merebahkan tubuh di kasur sendiri, mencium aroma kamar saya, dan memulai hidup baru sebagai seorang ibu. Namun ada yang ganjil sore itu. Biasanya, pagar selalu terbuka sedikit, atau lampu teras sudah menyala. Rumah itu tampak tertutup rapat, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Sopir taksi membantu saya turun. Ia menatap kondisi saya dengan iba. Setelah membayar ongkos, saya melangkah tertatih menuju pintu utama. Saya merogoh tas, mengambil kunci yang selalu saya bawa. Tapi kunci perak itu tidak mau masuk. Saya membolak-balik, mengira saya salah ambil. Saya coba lagi dengan saksama. Hasilnya tetap sama. Lubang kuncinya berbeda, lebih baru, lebih mengkilap dari yang terakhir saya ingat. Rasa panik merayap di dada. Apakah rumah saya dibobol? Atau Agung mengganti pintu tanpa memberitahu saya? Saya mengetuk pelan, berharap suami saya segera membuka dan menjelaskan. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Akhirnya terdengar langkah kaki. Grendel, pintu dibuka dengan kasar. Saat pintu terbuka, bukan wajah hangat Agung yang menyambut, melainkan wajah datar dan dingin Ibu Ratna, mertua saya. Ibu Ratna berdiri tegak di ambang pintu. Ia mengenakan daster sutra milik saya, yang tidak pernah saya izinkan dipakai siapapun. Tidak ada binar kebahagiaan melihat cucu pertamanya pulang. Ia justru melipat tangan, menatap saya dari kepala sampai kaki dengan tatapan merendahkan. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya dingin. Saya tertegun. "Bu, ini rumah saya. Saya baru pulang dari rumah sakit. Tolong buka pintunya, saya butuh istirahat." Ibu Ratna mendengus. "Rumah kamu. Selama kamu di rumah sakit, rumah ini akhirnya tenang. Tidak ada suara bayi menangis. Tidak ada kamu yang sibuk mengatur ini itu. Ibu suka begini." Saya menatapnya tidak percaya. Bayi saya mulai merengek dalam gendongan. Angin sore semakin dingin. Bekas jahitan saya berdenyut hebat. Tapi yang paling sakit bukan luka di perut saya. "Bu, di mana Agung?" tanya saya. Saya ingin bicara dengan suami saya. Saat itulah Agung muncul dari balik punggung ibunya. Wajahnya tenang, seolah tidak ada yang salah. Ia tidak menjenguk saya selama 3 hari di rumah sakit. Dan sekarang, ia menatap saya seperti menatap orang asing. "Vi," katanya pelan, "sebaiknya kamu menginap dulu di rumah ibumu. Ibu butuh ketenangan beberapa minggu ini. Kamu kan istri yang pengertian." Saya merasa dunia berhenti berputar. "Agung, saya baru melahirkan anakmu. Anak kita baru 3 hari. Kamu menyuruh saya pergi malam-malam begini." Agung menghela nafas, seolah saya yang menyusahkan. "Jangan dibesar-besarkan. Cuma sementara. Ibu sudah berkorban banyak untuk keluarga kita. Sekarang giliran kamu mengerti perasaan ibu." Ibu Ratna tersenyum tipis di belakangnya. Senyum kemenangan. Lalu, pintu itu ditutup pelan-pelan. Tepat di depan wajah saya. Saya berdiri di teras, menggendong bayi yang menangis. Dengan tas perlengkapan tergeletak di lantai. Air mata saya turun tanpa suara. Bukan karena saya lemah, tapi karena saya tidak pernah menyangka pria yang saya pilih sebagai imam
tega menjatuhkan saya sedalam ini. Saya memungut tas saya. Saya tidak akan mengetuk lagi. Saya tidak akan memohon. Saya menelpon taksi. Dan dalam diam, saya membisikkan satu janji pada bayi saya. Kita akan kembali ke rumah ini. Bukan untuk meminta, tapi untuk mengambil apa yang memang menjadi hak kita. Di dalam taksi yang menjauh dari kompleks itu, otak saya mulai bekerja. Setiap kali ban mobil melindas jalan berlubang, nyeri tajam menghujam bekas jahitan saya. Saya menggigit bibir kuat-kuat agar tidak mengerang dan membangunkan bayi saya. Saya menatap lampu jalan yang menyala satu persatu. Kota yang selama ini saya anggap rumah tiba-tiba terasa asing. Air mata saya sudah mengering, tapi di dalam dada saya ada badai yang baru saja terbentuk. Taksi berhenti di depan rumah sederhana berhalaman bunga. Itu rumah Ibu Sarah, ibu kandung saya. Pintu sudah terbuka, bahkan sebelum saya sempat mengetuk. Ibu berlari keluar dengan wajah penuh kekhawatiran. Melihat anaknya pucat pasi menggendong bayi di pinggir jalan, tanpa banyak bertanya. Ibu mengambil alih bayi dari gendongan saya dan membimbing saya masuk di kamar kecil yang masih tertata rapi seperti dulu. Saya bersandar di tumpukan bantal. Ibu mengompres bekas jahitan saya dengan air hangat, lalu memastikan cucunya tertidur lelap. Malam itu, ponsel saya bergetar di atas nakas. Sebuah pesan dari Agung. Bukan permintaan maaf, bukan pertanyaan soal kesehatan saya. Isinya hanya perintah dingin. Agung menulis bahwa saya tidak boleh kembali sampai Ibu Ratna memberi izin. Ia menegaskan, sebagai kepala keluarga, ia berhak menentukan siapa yang tinggal di rumah itu. Ia bahkan menambahkan, saya harus belajar menjadi istri yang lebih pengertian dan tidak egois membawa bayi dekat ibunya yang sedang ingin tenang. Saya menatap layar itu dengan tatapan kosong. Titah sang suami, bisik saya dalam hati. Agung benar-benar buta karena pengabdian yang salah arah pada ibunya. Saya meletakkan ponsel dan untuk sejenak, pikiran saya melayang ke masa lalu. Saya bertemu Agung 6 tahun lalu di sebuah proyek renovasi kantor tempatnya bekerja. Saya arsiteknya, ia manajer yang mengurus anggaran. Waktu itu ia tampak sederhana, sopan, penuh perhatian. Saya jatuh hati pada pria yang saya kira akan menghargai saya apa adanya. Sejak awal, ibu saya sudah memperingatkan. Ibu Sarah merasa ada yang janggal dengan cara Ibu Ratna memandang saya. Seperti memandang sumber uang, bukan calon menantu. Tapi saya terlalu jatuh cinta untuk mendengar. Saya yakin cinta bisa mengalahkan segalanya. Retakan pertama muncul tak lama setelah menikah. Setiap keputusan dalam rumah tangga kami harus melewati Ibu Ratna. Mau membeli perabot, harus izin ibu. Mau liburan, harus mengajak ibu. Bahkan soal kapan kami punya anak pun, Ibu Ratna ikut menentukan. Agung tidak pernah membela saya. Setiap kali saya keberatan, ia hanya berkata, "Sudahlah, demi ketenangan." Ibu kan sudah berkorban banyak. Kalimat itu, demi ketenangan, selama 6 tahun. Kalimat itu jadi tameng yang dipakai Agung untuk membungkam saya. Dan malam ini, kalimat yang sama dipakai untuk mengusir saya dari rumah saya sendiri. 3 hari setelah saya melahirkan anaknya, saya selalu mengalah. Karena saya pikir, itulah cara menjaga rumah tangga. Saya membiayai banyak hal diam-diam, menyembunyikan penghasilan saya, mengecilkan pencapaian saya. Semua agar Agung tidak merasa kalah sebagai suami. Saya kira pengorbanan itu akan dihargai. Ternyata, pengorbanan yang tidak terlihat hanya membuat orang lupa bahwa Anda pernah berkorban sama sekali. Lalu saya teringat sesuatu yang lebih penting dari semua kenangan pahit itu. Rumah mewah yang baru saja menutup pintunya di depan wajah saya, bukan milik Agung. Bukan harta bersama kami. Itu adalah hadiah dari almarhum ayah saya. Dibeli tunai sebagai warisan untuk saya seorang. 2 tahun sebelum saya menikah dengan Agung. Sertifikatnya atas nama saya. Tersimpan rapi di berangkas kecil di rumah ibu saya ini. Selama ini saya diam, membiarkan Agung merasa itu rumah keluarga kami. Demi menjaga harga dirinya. Saya tidak pernah mengungkit. Tidak sekalipun. Agung hanyalah seorang manajer menengah di perusahaan distribusi, dengan jabatan yang sebenarnya pun masih goyah. Sementara saya,
punya jaringan dan aset yang jauh lebih besar, yang selama ini sengaja saya sembunyikan agar ia tidak merasa rendah diri sebagai suami. Tapi malam itu sesuatu berubah. Agung membuang saya seperti sampah, tepat saat saya paling lemah. Maka saya tidak merasa perlu lagi menjaga perasaannya. Saya meraih ponsel, bukan untuk membalas Agung, tapi untuk mencari satu nama di kontak saya, Bramanto, paman kandung saya, adik dari almarhum ayah, salah satu pengusaha properti terbesar di kota ini. Paman Bramanto sangat menyayangi saya sejak ayah saya meninggal. Ia selalu menawarkan bantuan. Selalu saya tolak. Karena saya ingin membuktikan bisa hidup mandiri bersama Agung. Kini situasinya berubah total. Saya menulis pesan singkat namun tegas. Saya ingin menjual rumah mewah saya secepatnya. Dan saya butuh bantuan hukum agar transaksi ini bersih. Tidak bisa diganggu-gugat oleh pihak manapun, termasuk Agung. Hanya butuh beberapa menit. Ponsel saya berdering. Suara Paman Bramanto di seberang terdengar marah, namun terkendali. Ia bilang ia sudah curiga sejak lama bahwa saya menderita. Ia berjanji, besok pagi semuanya akan bergerak. Saya menutup telepon. Untuk pertama kalinya sejak sore itu, saya bisa bernapas. Saya menatap bayi saya yang tertidur. Besok, bisik saya, mereka akan menyesali hari ini. Tapi mereka tidak menunggu sampai besok untuk menambah luka. Tengah malam, ponsel saya kembali bergetar. Kali ini bukan dari Agung, tapi dari Ibu Ratna sendiri. Saya tertegun. Karena selama 6 tahun, ia hampir tidak pernah mengirim pesan langsung pada saya. Saya membuka pesan itu dengan dada berdebar. Isinya bukan pertanyaan soal cucunya. Ibu Ratna menulis bahwa selama ini, ia merasa keluarga Agung selalu kekurangan, sementara saya hidup nyaman. Ia menuntut saya menyerahkan tabungan keluarga kami untuk merenovasi rumah, sebagai bukti bahwa saya menantu yang tahu balas budi. Ia bahkan menyebut angka 500 juta, seolah itu uang receh. Saya membaca pesan itu 2 kali. Tangan saya dingin, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka mengusir saya, lalu menuntut uang saya. Saya tidak membalas. Saya hanya mengambil tangkapan layar pesan itu dan menyimpannya rapi. Setiap kata akan jadi bukti. Esok paginya, masalah datang dari arah lain. Adik ipar saya, Wulan, menelpon. Suaranya manis dibuat-buat, seolah ia peduli. Wulan, adik perempuan Agung, 29 tahun. Yang sejak dulu paling pandai bermain di belakang. Wulan bilang ia menelpon untuk membantu. Katanya, Ibu dan Agung sebenarnya menyayangi saya, hanya sedang banyak tekanan. Ia menyarankan, demi kebaikan bersama, sebaiknya saya menandatangani satu surat saja. Surat persetujuan agar rumah Pondok Indah dialihkan ke nama Agung secara penuh, supaya tidak ada lagi pertengkaran soal kepemilikan. Saya hampir tertawa. Jadi, inilah rencana mereka. Mengusir saya, melemahkan saya saat baru melahirkan. Lalu membujuk saya menyerahkan hak atas warisan ayah saya dengan iming-iming damai. Wulan, kata saya, tenang. Kirim saja surat itu. Saya akan mempertimbangkannya. Wulan girang. Ia tidak sadar bahwa saya sudah punya rencana sendiri. Sore itu, sebuah amplop dikirim ke rumah ibu saya. Di dalamnya ada surat pengalihan hak yang sudah disiapkan, lengkap dengan kolom tanda tangan saya. Bahkan sudah ada materai. Mereka begitu yakin saya akan menyerah. Saya tidak menandatangani apapun. Saya memotret surat itu dan mengirimnya ke Pak Dimas. Ia tertawa kecil di telepon dan berkata bahwa surat itu justru memperkuat posisi saya. Itu bukti tertulis bahwa mereka tahu rumah itu milik saya dan secara sadar berusaha mengambilnya. Mereka sendiri yang menyodorkan senjata ke tangan saya. Hari ketiga, Agung mulai kehilangan kesabaran. Ia datang ke rumah ibu saya, menggedor pintu siang bolong. Ibu Sarah menghalanginya masuk dari dalam kamar. Saya mendengar suaranya meninggi, menuntut bertemu saya. Saya keluar, menggendong bayi kami, dan berdiri di ambang pintu. Vi, sampai kapan kamu mau keras kepala begini? Bentaknya. Tanda tangani saja surat dari Wulan. Setelah itu, kamu boleh pulang. Kita lupakan semua ini. Saya menatapnya lama. Pulang kemana? Agung, ke rumah
yang kuncinya kamu ganti. Ke ibumu yang menutup pintu di depan wajahku. Itu untuk kebaikanmu juga, katanya. Masih tidak merasa bersalah. Ibu hanya butuh waktu. Kamu yang membuat semuanya rumit. Saya tersenyum tipis. Senyum yang membuatnya bingung. Baik. Aku akan pikirkan suratnya. Tapi sekarang, tolong pulang. Anakmu butuh istirahat. Agung pergi dengan wajah puas. Mengira ia menang. Ia tidak tahu. Setiap kalimat yang ia ucapkan siang itu terekam di ponsel yang saya letakkan di saku. Bukti demi bukti. Mereka sendiri yang menumpuknya untuk saya. Tapi puncak penghinaan datang keesokan harinya. Sebuah mobil berhenti di depan rumah sederhana ibu saya. Dari dalamnya turun Ibu Ratna, mengenakan perhiasan emas berlapis-lapis, ditemani Wulan. Mereka datang tanpa diundang. Dengan dagu terangkat tinggi, Ibu Sarah membukakan pintu dengan sopan. Walau saya tahu hatinya panas, Ibu Ratna masuk tanpa permisi. Melihat-lihat rumah kecil itu dengan tatapan merendahkan. Ia menyentuh perabot tua ibu saya, seolah menyentuh sesuatu yang kotor. Pantas saja kamu betah di sini, kata Ibu Ratna pada saya. Ternyata kamu memang berasal dari tempat seperti ini. Untung Agung mau menikahimu dulu. Saya melihat wajah ibu saya mengeras. Ibu Sarah membesarkan saya seorang diri setelah ayah meninggal. Bekerja keras agar saya bisa kuliah arsitektur. Rumah kecil ini dibangun dengan keringat dan kejujuran. Dan wanita ini berani menghinanya di dalam rumahnya sendiri. Tapi saya menahan ibu saya. Saya tersenyum pada Ibu Ratna. Bu, ada perlu apa ibu jauh-jauh datang ke tempat yang ibu anggap rendah ini? Ibu Ratna duduk tanpa dipersilahkan. Wulan berdiri di sampingnya seperti pengawal. Ibu datang untuk menyelesaikan masalah ini baik-baik, katanya. Tanda tangani surat itu hari ini. Serahkan juga tabungan kalian. Setelah itu, Ibu, izinkan kamu kembali. Tapi kamu harus tahu diri di rumah itu. Ibu yang berkuasa. Kamu cukup mengurus bayi dan dapur. Saya hampir tertawa mendengar betapa percaya dirinya. Ia benar-benar yakin memegang semua kartu. Ia tidak tahu, kartu-kartu itu sudah lama berpindah tangan. Bu, kata saya pelan. Ibu yakin rumah Pondok Indah itu milik Agung? Ibu Ratna mendelik. Tentu saja. Itu rumah anak ibu. Suami adalah kepala keluarga. Semua harta dalam rumah tangga adalah milik suami. Saya menatapnya. Lalu mengangguk pelan. Begitu ya, Bu. Baik. Kalau begitu, Ibu pulang dulu. Besok lusa. Saya pastikan semuanya jadi jelas. Siapa yang berkuasa dan siapa yang sebenarnya tahu diri. Ibu Ratna mengira itu tanda saya menyerah. Ia bangkit dengan senyum kemenangan. Lalu pergi bersama Wulan, meninggalkan bau parfum mahal yang menyesakkan. Begitu pintu tertutup, ibu saya menggenggam tangan saya. Gemetar menahan marah. Bibi, sampai kapan kamu diam saja, katanya. Ibu tidak tahan melihat kamu diinjak-injak seperti ini. Saya memeluk ibu saya. Bu, percaya sama Vivi. Sebentar lagi, mereka sudah menggali lubang mereka sendiri. Vivi hanya perlu membiarkan mereka jatuh ke dalamnya. Malam itu, sambil menyusui bayi saya dalam keheningan, ingatan 6 tahun pernikahan berputar di kepala saya. Saya teringat bagaimana dulu saat Agung kesulitan keuangan. Sayalah yang diam-diam melunasi cicilan mobilnya agar ia tidak malu di depan teman-temannya. Saya teringat bagaimana setiap lebaran, sayalah yang membiayai seluruh kebutuhan keluarga besarnya. Sementara Ibu Ratna memamerkannya seolah itu uang Agung. Saya teringat bagaimana saya menahan diri untuk tidak pernah menyebut bahwa biro desain saya menghasilkan 10 kali lipat gaji Agung. Bagaimana saya selalu mengemudi mobil yang lebih sederhana agar harga dirinya tidak terluka. Saya mengecilkan diri selama bertahun-tahun sampai mereka benar-benar lupa siapa saya sebenarnya. Dan inilah balasan atas semua pengorbanan itu. Pintu yang dikunci, daster sutra di tubuh mertua, tuntutan uang, penghinaan di rumah ibu saya sendiri. Saya menatap wajah bayi saya, dan untuk terakhir kalinya, saya mengizinkan air mata jatuh. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi air mata, hanya langkah. Malam harinya, saya tidak bisa tidur. Bukan karena sedih, tapi karena otak saya bekerja menyusun urutan, saya membuka laptop.
dan mulai menyusun satu folder. Saya beri nama folder itu sederhana saja, bukti. Di dalamnya, saya kumpulkan semuanya. Tangkapan layar pesan perintah agung, pesan tuntutan uang dari Ibu Ratna, foto surat pengalihan hak palsu dari Wulan, rekaman suara Agung di teras tadi siang, dan satu hal yang paling penting, salinan digital sertifikat rumah atas nama saya, bertanggal 2 tahun sebelum pernikahan. Saya menatap layar itu lama. Mereka pikir saya perempuan lemah yang baru melahirkan, yang akan menyerah demi ketenangan. Mereka tidak tahu, perempuan yang paling tenang justru yang paling berbahaya saat ia memutuskan untuk berhenti mengalah. Keesokan paginya, saya bangun bukan karena nyeri, melainkan karena tangisan bayi saya. Saya menggendongnya, menatap wajah mungil yang sangat mirip Agung. Tapi tidak ada lagi benci di hati saya. Yang ada hanya tekad. Pukul 9 pagi, sebuah sedan hitam mewah keluaran terbaru berhenti di depan rumah ibu saya. Seorang pria paruh baya berjas rapi turun, membawa koper kerja kulit. Itu Pak Dimas, pengacara senior sekaligus tangan kanan Paman Bramanto. Ibu Sarah membukakan pintu. Saya mempersilakan Pak Dimas duduk di ruang tamu sederhana itu. Tanpa basa-basi, ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang sudah tersusun rapi. Pak Dimas menyampaikan pesan langsung dari Paman Bramanto. Pamannya sangat murka mengetahui keponakan kesayangannya diperlakukan seperti gelandangan oleh suaminya sendiri. Bramanto sudah siap mengerahkan seluruh kekuatan hukum dan finansialnya untuk menghancurkan Agung hari ini juga. Namun, sesuai permintaan saya semalam, semuanya harus dilakukan secara elegan, terstruktur, dan terukur. Tanpa keributan, tanpa adu mulut, hanya hukum yang berbicara. Pak Dimas meminta saya menyerahkan sertifikat asli rumah itu untuk segera diproses balik nama secara kilat. Saya menyerahkan map merah dari brankas tanpa keraguan. Ia memeriksa keaslian dokumen dengan teliti, lalu mengangguk puas. Ia menjelaskan secara hukum, karena rumah itu harta bawaan dari warisan, dibeli sebelum pernikahan, dan bukan harta bersama. Saya memiliki hak mutlak untuk menjual atau mengalihkannya, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa satupun tanda tangan dari Agung. Paman Bramanto, lanjut Pak Dimas, telah memutuskan membeli rumah itu secara tunai, dengan harga pasar tertinggi, melalui perusahaan propertinya. Prosesnya dipotong jalur prioritas notaris langganan perusahaan dalam waktu kurang dari 24 jam. Status kepemilikan rumah itu resmi berpindah menjadi aset korporasi. Saya mendengarkan setiap detail dengan senyum tipis. Rencana ini berjalan jauh lebih mulus daripada yang saya bayangkan. Pak Dimas kemudian menyodorkan beberapa lembar dokumen, akta pengikatan jual beli, dan surat kuasa penuh untuk eksekusi pengosongan dengan tangan yang mantap, tanpa getaran sedikit pun. Saya menggoreskan pena di atas kertas-kertas itu. Setiap tarikan tanda tangan adalah simbol pemutusan rantai penderitaan yang selama ini membelenggu saya. Saya menyadari, mulai detik ini, Agung dan Ibu Ratna secara hukum tidak lebih dari penyusup liar yang menduduki properti milik sebuah perusahaan. Selain dokumen penjualan, Pak Dimas memberi saya draft awal gugatan cerai dan permohonan hak asuh penuh anak. Semuanya sudah disiapkan tim hukum terbaik di kota ini, mengunci setiap celah, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi Agung untuk melawan. Sementara itu, di rumah Pondok Indah, Agung sedang bersantai di sofa kulit mahal. Ia menyesap kopi buatan ibunya sambil menonton siaran olahraga dengan wajah penuh kepuasan. Ia merasa jumawa karena merasa berhasil menundukkan istrinya yang ia anggap keras kepala. Di teras belakang, Ibu Ratna baru selesai menelpon pemborong taman. Ia berencana merombak halaman, membuat kolam ikan koi mewah, menggunakan uang yang ia yakini akan segera ia peroleh dari saya. Mereka berdua tertawa lepas di ruang makan, merencanakan kehidupan tenang tanpa tangisan bayi atau omelan istri yang menurut mereka terlalu perhitungan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa tanah yang mereka injak, atap yang melindungi mereka, bahkan sofa yang mereka duduki, sedang berpindah tangan pada detik itu juga. Keangkuhan telah membutakan mata dan hati mereka. Mereka tidak tahu
Kunci rumah yang mereka ganti itu kini berarti apa-apa, karena kunci yang sesungguhnya, kunci kepemilikan, ada di tangan saya. Sore harinya, saya duduk di depan laptop. Jari-jari saya bergerak lincah, bukan untuk mengerjakan proyek desain seperti biasa, melainkan untuk masuk ke sistem keamanan pintar rumah mewah itu. Selama ini, Agung tidak pernah tahu bahwa sistem itu saya pasang sendiri dengan akun administrator atas nama saya. Saya yang merancang seluruh instalasi rumah pintar itu dulu, dari kamera, kunci digital cadangan, sampai panel listrik. Agung hanya memakai, tidak pernah peduli siapa yang memegang kendali utamanya. Saya tidak melakukan apapun yang ilegal. Saya hanya memeriksa, memastikan, dan mengunduh rekaman. Rekaman kamera teras yang merekam, jelas Ibu Ratna menutup pintu di depan wajah saya. Rekaman Agung yang menyuruh saya pergi. Semuanya tersimpan rapi, dengan stempel waktu yang tidak bisa dibantah. Lalu saya menemukan sesuatu yang lebih besar di folder dokumen yang Agung simpan di komputer rumah, yang juga terhubung ke jaringan yang saya kelola. Ada beberapa berkas yang membuat saya terdiam. Agung selama ini bukan hanya manajer menengah biasa. Ia diam-diam terlibat dalam penggelapan dana di perusahaannya, memindahkan anggaran proyek ke rekening pribadi dengan kwitansi-kwitansi yang dipalsukan. Ia mengira tidak ada yang akan tahu, karena ia merasa terlalu pintar. Saya menatap layar itu lama sekali. Selama ini saya mengira saya hanya akan mengambil kembali rumah saya. Ternyata Agung sendiri yang telah menggali kuburannya sendiri. Saya tidak perlu mengarang apapun. Saya hanya perlu membiarkan kebenaran berbicara. Saya menyalin semua berkas itu ke dalam satu folder terenkripsi. Lalu saya mengirimnya ke Pak Dimas, bukan untuk menyebarkannya, tapi untuk menyimpannya sebagai jaminan. Jika Agung berani melawan keputusan pengadilan nanti, di sela semua persiapan itu, saya tetap seorang ibu. Pagi hari berikutnya, saya harus membawa bayi saya kontrol ke dokter. Di ruang tunggu klinik, saya bertemu seorang ibu muda lain yang juga baru melahirkan. Ia bercerita betapa suaminya menungguinya siang malam di rumah sakit. Saya hanya tersenyum, menahan sesuatu yang menyesak di dada. Saat itu, saya sadar, luka terbesar saya bukan soal rumah, bukan soal harta, tapi soal seorang suami yang memilih ketenangan ibunya di atas keselamatan istri dan bayinya sendiri. Itu yang tidak akan pernah bisa dibeli kembali, bahkan dengan permintaan maaf. Dokter memeriksa bayi saya dan berkata, anak saya sehat, hanya kurang berat sedikit. Mungkin karena ibunya stres. Saya mengangguk. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi pada Agung, saya tidak akan pernah membiarkan anak saya tumbuh dalam rumah yang dingin seperti itu. Sementara saya menyiapkan semuanya dalam diam, di Pondok Indah. Mereka justru semakin sombong. Mbak Asih, pembantu yang masih bekerja di sana, diam-diam memberi saya kabar. Ia bercerita bahwa Ibu Ratna sudah mengundang teman-teman arisannya, memamerkan bahwa sebentar lagi rumah itu akan direnovasi total. Ia menyebut nama saya dengan nada merendahkan, mengatakan menantunya sudah tahu diri dan akan menyerahkan semua uangnya. Agung pun begitu. Ia mulai bercerita pada rekan-rekan kantornya bahwa istrinya yang keras kepala akhirnya pergi dan rumah jadi miliknya sepenuhnya. Ia bahkan mulai melirik mobil baru, mengira sebentar lagi akan ada banyak uang masuk. Saya mendengar semua itu dengan tenang. Mereka sedang membangun istana megah di atas pasir yang sebentar lagi runtuh. Dan saya tidak akan memperingatkan mereka. Mereka sudah memilih untuk tidak mendengar saat saya masih mengalah. Sekarang biarkan kenyataan yang berbicara. Pak Dimas menelpon. Semua dokumen sudah siap. Notaris sudah menjadwalkan proses balik nama kilat untuk besok pagi. Yang ia butuhkan hanya satu, sertifikat asli rumah dari tangan saya langsung. Malam itu, saya menelpon satu orang lagi, Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja di rumah Pondok Indah. Wanita baik yang selalu memperlakukan saya dengan hormat. Dan sering saya bantu diam-diam untuk biaya sekolah anaknya. Mbak Asih menangis di telepon. Ia bercerita bahwa sejak saya pergi, Ibu Ratna memperlakukannya semakin kasar. Bahkan mengancam akan memecatnya tanpa pesangon. Saya berkata pelan, Mbak, besok mungkin akan ada keributan di rumah itu. Apapun yang terjadi, Mbak tidak usah takut.
Mbak hanya perlu bersaksi jujur. Soal apa yang Mbak lihat malam saya diusir? Mbak Asih terdiam sejenak. Lalu ia berkata bahwa ia sudah lama ingin ada yang membela kebenaran. Ia bersedia bersaksi. Saya berterima kasih dan menjanjikan bahwa apapun yang terjadi, masa depannya akan saya jamin. Larut malam itu, ponsel saya berdering sekali lagi. Agung. Mungkin ia mulai merasa ada yang salah. Mungkin instingnya berbisik bahwa istri yang ia kira sudah ia tundukkan justru sedang menyiapkan sesuatu. Saya menatap nama itu di layar, berkedip-kedip dalam gelap. Dulu, saya pasti akan langsung mengangkatnya. Saya akan cemas, takut ia marah. Takut rumah tangga kami retak. Tapi malam itu, saya hanya menatap layar itu sampai deringnya berhenti sendiri. Lalu, saya mematikan ponsel dan meletakkannya menelungkup di meja. Untuk pertama kalinya, saya memilih ketenangan saya sendiri di atas kenyamanannya. Saya menutup telepon dan menatap langit malam dari jendela. Semua bidat sudah di tempatnya. Besok pagi, papan catur ini akan bergerak. Dan untuk pertama kalinya, sayalah yang memegang setiap langkahnya. Sebelum tidur, saya menelpon Paman Bramanto sekali lagi. Saya menjelaskan satu permintaan terakhir. Saya tidak ingin ada kekerasan, tidak ada teriakan. Tidak ada keributan yang bisa menakuti tetangga, atau mempermalukan keluarga di depan umum. Saya ingin semuanya berjalan tenang, sesuai hukum. Dengan saksi dan dokumen yang lengkap, Paman setuju. Ia bahkan menambahkan satu lapisan perlindungan. Ia akan mengirim 2 petugas resmi dan 1 notaris untuk menyaksikan proses pengosongan, agar tidak ada yang bisa menuduh saya bertindak sepihak. Semuanya harus bersih, terdokumentasi, dan tidak bisa dibantah di pengadilan manapun. Saya juga menyiapkan diri secara pribadi. Saya memilih pakaian yang akan saya kenakan besok. Bukan baju lusuh seorang istri yang terusir, tapi blazer rapi seorang pemilik yang datang mengambil haknya. Penampilan itu penting. Saya ingin saat Agung dan Ibu Ratna melihat saya, mereka langsung paham bahwa perempuan yang mereka kira lemah itu tidak pernah benar-benar lemah. Malam itu, saya tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak diusir. Bukan tidur orang yang kalah, tapi tidur orang yang tahu esok hari keadilan akan ditegakkan dengan tangannya sendiri. Keesokan paginya, 2 mobil berhenti di depan rumah Pondok Indah. 1 mobil notaris, 1 lagi membawa Pak Dimas dan 2 petugas. Saya datang di mobil terakhir, mengenakan blazer rapi, dengan bayi saya yang dititipkan pada ibu di rumah. Saya tidak datang sebagai istri yang memohon. Saya datang sebagai pemilik sah yang akan mengambil kembali haknya. Agung membuka pintu dengan wajah kantuk dan kaget. Ibu Ratna muncul di belakangnya, masih dengan daster sutra saya. Melihat rombongan orang berjas di teras, wajah keduanya berubah. "Ada apa ini?" tanya Agung. Mencoba terdengar berwibawa. Pak Dimas maju selangkah dengan tenang. Ia memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari pemilik baru properti ini. Ia menyodorkan salinan akta jual beli yang sudah sah, lengkap dengan cap notaris dan tanggal kemarin. "Rumah ini," kata Pak Dimas datar, "telah resmi berpindah kepemilikan menjadi aset perusahaan. Sejak pukul 4 sore kemarin, Bapak dan Ibu sekarang menempatinya tanpa hak. Kami datang untuk proses pengosongan." Wajah Agung memucat. "Tidak mungkin. Ini rumah saya. Tidak ada yang bisa menjual tanpa tanda tangan saya." Saya melangkah maju. Untuk pertama kalinya sejak diusir, saya menatap mata suami saya tepat-tepat. "Rumah ini tidak pernah jadi milikmu, Agung," kata saya tenang. "Ini warisan dari almarhum ayah saya. Dibeli 2 tahun sebelum aku menikah denganmu. Sertifikatnya atas nama saya. Itu harta bawaan. Secara hukum, aku tidak butuh tanda tanganmu untuk menjualnya." Agung tampak seperti disambar petir. Mulutnya membuka dan menutup tanpa suara. Ibu Ratna yang pertama berteriak, "Tidak bisa begitu. Kami sudah tinggal di sini bertahun-tahun. Ini rumah keluarga kami." Pak Dimas menjawab tanpa emosi. "Tinggal bukan berarti memiliki, Bu. Dan keluarga tidak tercatat dalam akta. Yang tercatat hanya nama pemilik. Silahkan Ibu baca sendiri." Ibu Ratna merebut salinan akta itu. Tangannya gemetar membaca nama saya, lalu nama perusahaan pembeli. Daster sutra yang ia kenakan
tiba-tiba terlihat begitu murahan di tubuhnya. Kamu, desisnya pada saya. Kamu merencanakan ini semua. Tidak, Bu, jawab saya. Ibu dan Agung yang merencanakan untuk membuang saya. Saya hanya pulang ke rumah saya sendiri. Bukankah ibu yang bilang rumah ini lebih tenang tanpa saya? Sekarang ibu bisa tenang. Di tempat lain. Saat itu, Wulan muncul, baru tiba dengan mobilnya. Melihat para petugas dan dokumen di tangan ibunya, wajahnya pucat. Ia mencoba menyelamatkan keadaan dengan gaya manisnya yang biasa. Mbak Vivi, katanya. Suara dibuat lembut. Kita kan keluarga. Tidak perlu sampai begini. Mari kita bicara baik-baik. Aku yakin ada jalan tengah. Saya menatap Wulan, adik ipar yang 3 hari lalu menyodorkan surat pengalihan hak palsu pada saya. Jalan tengah. Wulan, kata saya. Seperti surat yang kamu kirim, agar aku menyerahkan warisan ayahku ke tanganmu dan Agung. Surat itu masih aku simpan, lengkap dengan materinya. Itu bukti bahwa kalian tahu rumah ini milikku dan tetap berusaha mengambilnya. Mau kita bicarakan itu baik-baik juga. Wulan terdiam. Wajah manisnya runtuh, berganti panik. Ia mundur, tidak berani lagi bicara. Topengnya yang selama bertahun-tahun ia pakai jatuh di lantai rumah yang sebentar lagi bukan milik keluarganya. Agung mendekat, mencoba menurunkan nada. Vi, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu, kita keluarga. Kamu tidak bisa mengusir suamimu sendiri. Saya menatapnya. Suami yang menutup pintu di depan istrinya 3 hari setelah melahirkan. Suami yang mengirim pesan berisi perintah, bukan permintaan maaf. Aku punya rekamannya. Agung. Kamera teras yang aku pasang sendiri. Setiap detik malam itu terekam jelas. Wajah Agung berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia tahu persis kamera apa yang saya maksud. Saya melanjutkan. Suara saya tetap pelan, namun setiap kata menusuk. Dan bukan hanya itu, aku juga menemukan berkas-berkas di komputer rumah. Berkas yang sebaiknya tidak pernah kamu simpan di jaringan yang aku kelola. Tentang anggaran proyek yang berpindah ke rekening pribadimu. Tentang kwitansi yang kamu palsukan. Agung mundur selangkah. Keringat membasahi dahinya. Kamu tidak akan berani. Aku tidak perlu berani, Agung, kata saya. Aku hanya perlu jujur. Berkas itu sudah aman di tangan pengacaraku. Jika kamu menerima keputusan ini dengan tenang dan pergi, berkas itu hanya akan jadi jaminan. Tapi, jika kamu melawan, jika kamu menyentuh hak asuh anakku, berkas itu akan sampai ke meja direksi perusahaanmu dan ke kepolisian. Pilihan ada di tanganmu. Ibu Ratna yang sedari tadi membisu, tiba-tiba berlutut. Wanita yang kemarin datang ke rumah ibu saya dengan dagu terangkat, kini memohon. Vivi, nak, maafkan ibu. Ibu khilaf. Kita keluarga. Jangan setega ini pada ibu. Saya menatapnya. Di dalam dada saya ada sesuatu yang berdenyut. Bukan dendam, tapi kekecewaan yang dalam. Bu, kata saya pelan. Saya menghormati ibu selama 6 tahun. Saya membiayai lebaran keluarga ini. Saya menjaga harga diri anak ibu. Dan saat saya paling lemah, baru 3 hari melahirkan cucu ibu sendiri. Ibu menutup pintu di depan wajah saya. Sekarang ibu menyebut kita keluarga. Ibu Ratna menunduk, tidak bisa menjawab. Air matanya jatuh. Tapi sudah terlambat. Ruangan itu hening total. Ibu Ratna terduduk di sofa kulit yang sebentar lagi bukan miliknya. Agung berdiri mematung, menyadari bahwa setiap pintu telah dikunci. Dan kuncinya ada di tangan saya. Pak Dimas memberi waktu 2 jam untuk mengemasi barang pribadi. Petugas akan mengawasi proses pengosongan. Saya tidak ingin melihat lebih lama. Saya berbalik menuju pintu. Tapi Mbak Asih, pembantu itu, berlari kecil menghampiri saya di depan Agung dan Ibu Ratna. Ia berkata lantang bahwa ia melihat semuanya malam itu, bahwa ia siap bersaksi di pengadilan soal bagaimana saya diusir dalam kondisi baru melahirkan. Ibu Ratna menatapnya penuh kebencian, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya menggenggam tangan Mbak Asih. Terima kasih, Mbak. Mulai hari ini, Mbak tidak bekerja untuk mereka lagi.
Mbak, ikut saya. Gaji dan biaya sekolah anak Mbak, saya yang tanggung. Air mata Mbak Asih jatuh. Ia mengangguk berkali-kali, dan kami berjalan keluar bersama, meninggalkan rumah megah yang dulu jadi penjara harga diri saya. Di mobil, saya menghela napas panjang. Tidak ada euforia, tidak ada teriakan kemenangan, hanya rasa lega yang dalam. Saya tidak menghancurkan mereka dengan tangan saya. Saya hanya membiarkan keangkuhan mereka jatuh menimpa diri mereka sendiri. Hari-hari berikutnya, semuanya bergerak persis seperti yang sudah diatur. Gugatan cerai saya diproses cepat. Tim hukum Paman Bramanto memastikan tidak ada celah. Agung tidak punya apapun untuk dilawankan. Setiap kali ia mencoba, salinan rekaman dan berkas penggelapan itu cukup untuk membuatnya diam. Sebulan kemudian, kabar yang saya tunggu tiba. Salah satu rekan kerja Agung, entah bagaimana, melaporkan dugaan penggelapan ke direksi. Audit internal dilakukan. Semua angka cocok dengan berkas yang sudah lama saya simpan. Agung dipecat secara tidak hormat. Namanya masuk daftar hitam dunia profesional. Saya tidak perlu mengirim apapun. Kebenaran punya caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Begitu seseorang berhenti menutupinya. Aset pribadi Agung disita sebagai kompensasi kerugian perusahaan. Sisa uangnya habis untuk membayar pengacara yang akhirnya pun gagal membelanya. Pria yang dulu jumawa di sofa kulit mahal itu kini tidak punya apa-apa. Ibu Ratna terpaksa tinggal bersama Agung di sebuah kontrakan satu kamar yang sempit dan lembab. Wanita yang dulu memamerkan perhiasan emas dan daster sutra kini harus mencuci pakaian sendiri dan makan seadanya. Teman-teman sosialitanya menjauh, seolah takut tertular kesialan. Saya mendengar dari Mbak Asih bahwa di kontrakan itu ibu dan anak terus bertengkar. Agung menyalahkan ibunya yang mendorongnya mengusir saya. Ibu Ratna balik menyalahkan Agung karena tidak becus menjaga harta istrinya. Mereka terjebak dalam lingkaran kebencian yang mereka buat sendiri. Wulan, adik ipar yang dulu paling pandai bermain di belakang, juga tidak luput. Suaminya, yang selama ini ia banggakan, ternyata menikahinya karena mengira keluarga Agung kaya raya. Begitu rumah Pondok Indah lenyap dan nama keluarga itu hancur, suaminya mulai menjauh. Topeng yang dulu ia pakai untuk menjatuhkan saya kini berbalik menutup wajahnya sendiri. Ketenangan yang dulu mereka minta, akhirnya benar-benar mereka dapatkan. Tapi bukan dalam bentuk kemewahan, melainkan dalam bentuk pengabaian dari dunia yang dulu mengelilingi mereka. Beberapa bulan berlalu, bekas jahitan saya sudah lama sembuh. Begitu juga luka yang lebih dalam. Saya pindah ke rumah baru yang tidak semegah Pondok Indah, tapi terasa jauh lebih hangat. Karena dibangun di atas kejujuran, bukan kepalsuan. Biro desain saya berkembang pesat. Bayi saya tumbuh sehat, semakin gemuk dan ceria. Ibu Sarah tinggal bersama kami, menimang cucunya setiap sore. Mbak Asih kini bagian dari keluarga kecil ini, dan anaknya bersekolah dengan tenang. Suatu sore, saat hendak pulang dari kantor, mobil saya berhenti di lampu merah. Tidak sengaja, saya melihat Agung berjalan kaki di trotoar, membawa setumpuk map lamaran kerja yang sudah lusuh. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya. Langkahnya gontai, tatapannya kosong. Sejenak, ia menoleh ke arah mobil saya, seolah merasakan kehadiran seseorang yang ia kenal. Tapi ia tidak bisa melihat siapa di balik kaca gelap itu. Saya menatapnya sebentar. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, hanya rasa asing. Seperti menatap orang yang tidak pernah benar-benar saya kenal. Lampu berubah hijau. Saya memalingkan wajah dan menjalankan mobil. Pintu masa lalu saya benar-benar telah tertutup, dan saya tidak berniat membukanya kembali. Bahkan hanya untuk melihat sebagian uang dari penjualan rumah itu. Saya gunakan untuk membentuk sebuah yayasan atas nama almarhum ayah saya. Yayasan yang membantu ibu-ibu tunggal yang terusir dari rumahnya sendiri, agar tidak ada lagi perempuan yang harus berdiri di teras dingin, menggendong bayi, dengan pintu yang dikunci di depan wajahnya,
Malam itu, saya berdiri di balkon rumah baru saya, menatap cakrawala kota. Saya merasa sangat bersyukur, bukan karena saya menang, tapi karena saya tidak kehilangan diri saya sendiri dalam proses memenangkannya. Cerita ini mengajarkan satu hal, jangan pernah meremehkan ketulusan seseorang, dan jangan pernah menindas orang yang sedang dalam kondisi paling lemah, karena saat orang sabar telah mencapai batasnya, mereka mampu membalas dengan cara yang jauh lebih cerdas dan mematikan, tanpa perlu mengotori tangan mereka sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang pernah berada di posisi saya, yang mengecilkan diri demi menjaga harga diri suaminya, yang menyembunyikan kekuatannya, sampai lupa bahwa kekuatan itu memang miliknya. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Agung yang mengira status sebagai kepala keluarga membuatnya berhak menginjak pasangannya, yang baru sadar nilai seorang istri setelah istri itu pergi. Dan di luar sana, ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratna yang begitu takut kehilangan anak lelakinya, sampai tega menghancurkan rumah tangga anaknya sendiri, yang tidak sadar menantu yang mereka usir justru menantu yang paling tulus. Agung kini menanggung beban masa lalunya sebagai pengingat abadi, bahwa kesombongan dan pengkhianatan hanya membawa pada kehancuran. Ibu Ratna menghabiskan masa tuanya dalam kekurangan, meratapi setiap kejahatan yang ia lakukan pada menantu yang dulu begitu hormat padanya. Sementara saya bangkit, lebih kuat dari sebelumnya, dengan anak saya dalam pelukan. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk membalas dengan menghancurkan diri sendiri, atau membalas dengan menjadi lebih baik. Saya memilih yang kedua, dan itulah kemenangan yang sesungguhnya. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah diremehkan saat paling lemah? Bagaimana kalian bangkit? Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Di hari suamiku diwisuda menjadi dokter, ia tidak memberiku ucapan terima kasih. Ia memberiku map coklat berisi surat cerai. Kita sudah tidak setara. Saras, katanya pelan. Aku malu punya istri tamatan SMA, aku hanya tersenyum. Aku tidak menangis karena aku tahu 2 tahun lagi namaku akan membuat tangannya gemetar. Halo sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini aku akan menceritakan kisah tentang seorang perempuan yang dibuang setelah segala pengorbanannya. Tentang air mata yang tidak boleh diremehkan. Jika kamu menyukai kisah balas dendam yang elegan, tulis hadir beserta nama kotamu di kolom komentar. Mari kita mulai. Namaku Saraswati. Orang memanggilku Saras. Tahun ini usiaku 33 tahun. Aku hanya seorang tamatan SMA dari sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Tidak punya gelar, tidak punya warisan. Yang aku punya hanya satu hal, ketekunan yang tidak pernah padam. 8 tahun aku menjadi tulang punggung, bukan untuk diriku sendiri, melainkan untuk seorang laki-laki yang dulu kupanggil suami. Namanya Bayu. Saat kami menikah, ia baru saja diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas ternama. Aku ingat malam itu. Ia memelukku erat di teras rumah kontrakan kami yang sempit di pinggiran Bekasi. Tunggu aku, sayang, bisiknya waktu itu. Setelah aku jadi dokter, kamu tidak perlu kerja keras lagi. Kamu akan kududukkan seperti ratu. Kamu fondasiku. Saras. Aku percaya, aku menyimpan kalimat itu seperti orang menyimpan jimat. Aku mengulanginya dalam hati setiap kali tubuhku rasanya mau roboh. Kami memulai dari nol. Benar-benar nol. Ijazah SMA-ku tidak berharga di pasar kerja. Maka aku mengambil apapun yang ada. Pagi aku menjadi kasir di sebuah toko bahan bangunan. Siang aku menjadi penjaga konter ponsel. Malam aku menjahit baju pesanan tetangga sampai mataku perih. Lalu aku belajar satu hal yang mengubah segalanya. Bos toko bahan bangunan tempatku bekerja sering bicara tentang tanah, tentang kafling, tentang harga yang naik tiap tahun. Aku mendengarkan, aku mencatat. Aku mulai memahami satu kata yang kelak menjadi takdirku, properti. Aku tidak punya modal untuk membeli tanah, tapi aku punya lidah yang jujur dan ingatan yang tajam. Aku menjadi perantara. Aku mempertemukan penjual tanah dengan pembeli. Sekali transaksi, berhasil. Aku
mendapat komisi. Kecil di awal, 500.000, 1 juta. Tapi aku tekun. Aku menabung setiap rupiah, menyisihkan untuk Bayu, dan menyimpan sisanya rapat-rapat. Sementara aku banting tulang. Bayu menjalani kuliahnya, dan kuliah kedokteran itu mahal, sangat mahal. Uang gedung, uang semester yang membengkak, praktikum, buku-buku tebal yang harganya bisa untuk beli motor bekas. Belum lagi biaya kos Bayu di dekat kampus, karena katanya ia butuh tempat tenang untuk belajar. Aku menanggung semuanya, tanpa mengeluh. Setiap akhir bulan, aku mengirim uang. Setiap ujian, aku menelpon, menyemangati. Aku rela makan dengan nasi dan tahu goreng berhari-hari, asalkan Bayu bisa makan layak dan tetap fokus. Ibu Bayu, yang kupanggil Bu Lastri, tinggal bersama kami selama beberapa tahun. Sejak awal, beliau tidak pernah benar-benar menerimaku. Di matanya, aku hanya perempuan kampung yang beruntung bisa menikah dengan anaknya yang pintar. Untung Bayu mau menikahimu, Saras, katanya suatu kali sambil menyeruput teh. Coba kalau bukan dia. Siapa yang mau sama perempuan cuma lulusan SMA? Aku diam. Aku menelan kalimat itu seperti menelan duri demi rumah tangga. Kupikir, demi Bayu, tahun demi tahun berlalu. Aku semakin mahir di dunia properti. Diam-diam, dari komisi yang kukumpulkan, aku membeli sebidang tanah kecil di pinggiran kota. Murah, tidak strategis. Tapi itu milikku sendiri, hasil keringatku. Dan tidak seorang pun tahu. Bahkan Bayu tidak tahu. Aku menyimpannya sebagai rahasia. Entah untuk apa. Mungkin naluri seorang perempuan yang tahu bahwa janji laki-laki tidak selalu bisa dipegang. 8 tahun, bukan waktu yang sebentar. 8 tahun aku menua dalam diam, sementara Bayu tumbuh dalam terang. Dan akhirnya, hari yang kami tunggu tiba. Bayu lulus. Ia menjadi dokter. Garis akhir yang kami perjuangkan bersama. Kupikir, akhirnya tercapai. Pagi itu aku berdiri di balkon kontrakan kami. Di tanganku ada kemeja putih baru. Kemeja terbaik yang bisa kubeli dengan sisa tabungan bulan itu. Kemeja untuk Bayu, untuk hari wisudanya. Aku tersenyum membayangkan wajahnya. Aku belum tahu bahwa hari paling membahagiakan itu akan menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Hari wisuda itu cerah. Aku datang ke gedung megah tempat acara digelar, membawa kemeja putih yang sudah kusetrika rapi semalaman. Aku mengenakan kebaya sederhana, satu-satunya yang kupunya. Aku ingin terlihat pantas berdiri di samping suamiku, sang dokter baru. Tapi sejak aku tiba, ada yang aneh. Bayu menyambutku dengan dingin. Senyumnya kaku. Matanya tidak lagi menatapku seperti dulu. Ia menerima kemeja itu tanpa ucapan terima kasih, lalu menaruhnya begitu saja di kursi. Kamu tidak usah terlalu menempel, Saras, katanya pelan, hampir berbisik. Banyak rekan dokterku di sini. Aku tidak mau mereka salah paham. Aku terdiam. Salah paham tentang apa? Bahwa aku istrinya, bahwa aku yang membiayai semua ini. Dadaku terasa sesak, tapi aku memilih diam. Hari ini hari besarnya, batinku. Jangan rusak. Di sudut ruangan, aku melihat Bu Lastri berdiri bersama seorang perempuan muda yang anggun. Perempuan itu berbalut gaun mahal, rambutnya tertata sempurna, wajahnya bersinar oleh perawatan yang tidak murah. Bu Lastri merangkul lengannya dengan akrab, seolah perempuan itu menantunya sendiri. Aku mendekat, ingin menyapa, tapi sebelum aku sampai, kudengar Bu Lastri berkata pada perempuan itu, "Nadia, sabar ya. Nak, sebentar lagi semua beres." Bayu sudah berjanji. Perempuan bernama Nadia itu tersenyum manis. Lalu matanya menangkapku. Dan senyumnya berubah menjadi tatapan meremehkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku mundur. Hatiku berdebar tidak enak. Siapa Nadia? Kenapa Bu Lastri bicara seolah ada rencana yang sedang kutunggu hasilnya? Malam itu, aku pulang dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Beberapa hari kemudian, aku menemukan jawabannya. Ponsel Bayu berdering di meja saat ia mandi. Layarnya menyala. Sebuah nama muncul. Nadia.
dengan emoji hati di belakangnya. Aku tidak pernah membuka ponsel suamiku selama 8 tahun. Tapi malam itu, entah dorongan dari mana, jariku menyentuh layar. Pesannya singkat. Sayang, kapan kamu urus surat itu? Aku sudah tidak sabar jadi nyonya rumah. Mama juga sudah siapkan semua. Tanganku dingin. Surat apa? Aku menggulir ke atas. Dan di sana, dalam puluhan pesan, terbentang sebuah pengkhianatan yang sudah berbulan-bulan berjalan di belakangku. Bayu dan Nadia. Mereka sudah merencanakan ini sejak lama. Nadia adalah anak seorang pengusaha kaya, Tuan Wibowo, pemilik jaringan klinik besar di kota. Bagi Bayu, Nadia bukan hanya perempuan cantik. Nadia adalah pintu menuju dunia yang selama ini ia inginkan. Dunia yang menurutnya tidak bisa kuberikan. Aku meletakkan ponsel itu kembali, persis seperti semula. Saat Bayu keluar dari kamar mandi, aku sudah berbaring memunggunginya. Pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar di kegelapan. Air mataku mengalir tanpa suara. 8 tahun aku menanam. Dan inilah panen yang kuterima. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Tapi sesuatu dalam diriku berubah. Tangisan terakhirku tumpah malam itu. Setelahnya, tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya satu pertanyaan dingin yang terus berputar di kepalaku. Apa yang akan kulakukan esoknya? Sikap mereka semakin terang-terangan. Bu Lastri mulai memperlakukanku seperti pembantu di rumahku sendiri. Setiap aku bicara, ia memutar mata. Setiap aku masak, ia mencela rasanya. Suatu sore, saat beberapa kerabat Bayu berkumpul, Bu Lastri sengaja bicara keras agar semua mendengar. Bayu sekarang sudah dokter, katanya bangga. Sudah pantas dapat istri yang sepadan, yang berpendidikan, yang dari keluarga baik-baik, bukan yang asal comot dari kampung. Wajah-wajah di ruangan itu menoleh padaku. Sebagian menahan tawa, sebagian menatap kasihan. Aku berdiri di tengah dapur, memegang mampan berisi teh, dan kupaksa tanganku untuk tidak gemetar. Aku letakkan nampan itu pelan-pelan. Aku tatap Bu Lastri. Lalu ku tatap Bayu yang hanya menunduk diam. Diamnya Bayu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Karena dengan diam, ia membenarkan semuanya. Hari itu, di tengah dapur yang penuh tatapan menghina, aku berjanji satu hal pada diriku sendiri. Aku tidak akan menjadi korban. Aku akan pergi. Tapi saat aku kembali nanti, aku tidak akan kembali sebagai mantan istri dokter yang biasa. Aku akan kembali sebagai sesuatu yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Puncaknya tiba seminggu kemudian. Bayu memintaku duduk di ruang tamu. Di atas meja, ia meletakkan sebuah map coklat. Bu Lastri berdiri di belakangnya, melipat tangan dengan wajah puas. Aku sudah tahu isi map itu sebelum membukanya. Saras, kata Bayu dengan nada yang ia buat sedingin mungkin. Aku rasa kita sudah sampai di ujung jalan. Hidup kita sekarang berbeda. Aku dokter. Aku punya masa depan. Dan kamu tetap perempuan yang dulu. Kita sudah tidak setara. Ia mendorong map itu ke arahku. Tanda tangani saja, jangan dipersulit. Aku membuka map itu. Surat gugatan cerai, disusun rapi oleh seorang pengacara, lengkap dengan tuntutan agar aku meninggalkan rumah secepatnya. Di bagian bawah, ada kalimat yang membuat dadaku panas sekaligus dingin. Bayu menulis bahwa selama pernikahan, akulah yang menjadi beban dan tidak memberikan kontribusi berarti. Beban. Kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku yang membiayai setiap rupiah pendidikannya disebut beban. Aku menatap Bayu lama sekali. Lalu aku tertawa kecil. Tawa yang membuat Bu Lastri mengernyit heran. Baik, kataku tenang. Aku tanda tangani. Tapi ingat baik-baik, Bayu, di dunia ini, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak di depanmu, melainkan orang yang pergi tanpa suara. Bayu tertawa mengejek. Omong kosong apa lagi ini? Kamu pikir kamu siapa? Sudah. Tanda tangani saja. Aku sudah memberimu kebebasan. Aku mengambil pena. Dan dengan tangan yang sama sekali tidak gemetar, aku menandatangani surat itu. Tapi
Malam itu, mereka tidak tahu satu hal. Aku tidak datangani sebuah kekalahan. Aku menandatangani awal dari sebuah kebangkitan. Sidang perceraian kami berjalan jauh lebih cepat dari yang Bayu kira. Ia dan Bu Lastri datang dengan persiapan penuh. Mereka menyewa pengacara muda yang ambisius, yang yakin bisa memenangkan kasus ini dalam sekejap. Mereka membawa Nadia, yang duduk di barisan belakang dengan gaun desainer dan tatapan penuh kemenangan. Aku datang sendirian. Bukan. Tidak benar-benar sendirian. Di sampingku berdiri seorang pria parubaya berjas rapi, tenang, dan berwibawa. Pak Darmaji, seorang pengacara senior yang kukenal dari dunia properti. Bertahun-tahun lalu, aku membantunya menyelesaikan sengketa tanah yang rumit. Dan sejak itu, ia menghormatiku saat aku menceritakan situasiku. Ia bersedia mendampingi tanpa banyak bicara. Saat aku memasuki ruang sidang dengan pakaian sederhana, Bu Lastri berbisik pada Nadia. Cukup keras agar aku dengar. Lihat, beli baju yang layak untuk pengadilan saja tidak mampu. Memalukan. Aku tidak menoleh. Aku duduk tegak di samping Pak Darmaji. Saat giliranku bicara, aku berdiri tenang. Semua mata menatapku, menunggu tangisan, menunggu tuntutan. Tapi yang keluar dari mulutku membuat ruangan itu hening. Yang mulia, kataku jelas. Saya tidak menuntut apapun, tidak harta gonogini, tidak nafkah. Semua biaya yang saya keluarkan selama 8 tahun untuk pendidikan suami saya anggap sebagai hadiah, sebagai pengabdian. Dan saya tidak akan meminta 1 rupiah pun kembali. Ruangan gaduh sesaat. Pengacara Bayu kebingungan. Bayu sendiri terkejut. Lalu wajahnya berubah lega dan angkuh. Ia menyangka ini bukti bahwa aku memang tidak punya kekuatan apa-apa. Ia membisiki ibunya sambil tersenyum sinis. Sudah kubilang, dia cuma ingin selesai. Dia tidak punya modal untuk melawan kita. Nadia menatapku dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Kasihan, gumamnya. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar pakai harga diri. Padahal uang jauh lebih nyata. Hanya Pak Darmaji yang tersenyum tipis di sisiku. Senyum yang hanya kami berdua yang paham artinya. Keputusan untuk melepas semua tuntutan bukan tanda menyerah. Itu langkah pertama dari sebuah rencana panjang. Setelah sidang, Bayu menghampiriku di lorong pengadilan. Terima kasih, Saras, katanya dengan nada merendahkan yang dibungkus sopan. Keputusanmu sangat dewasa. Aku akan urus semuanya cepat. Aku menatapnya. Tatapanku bukan lagi tatapan seorang istri, melainkan tatapan seseorang yang sedang mengamati objek yang akan ia pelajari. Aku hanya ingin lepas. Bayu, kataku. Tapi jangan anggap ini kemenanganmu. Waktu yang akan menjawab. Bayu tertawa. Kamu bicara seperti di sinetron. Sudahlah, jalani hidupmu. Aku tidak membalas. Aku berbalik dan pergi bersama Pak Darmaji. Meninggalkan masa laluku di lorong dingin itu. Seminggu kemudian, palu diketuk. Aku dan Bayu resmi bercerai. Ia bebas menikahi Nadia. Dan aku secara hukum. Terlepas dari ikatan yang selama ini menyiksaku. Tepat setelah putusan itu, aku mengaktifkan rencanaku. Aku menjual tanah kecil yang dulu kubeli diam-diam, ditambah seluruh tabungan rahasiaku selama 8 tahun. Jumlahnya tidak kecil, cukup untuk memulai. Aku menghapus jejakku sepenuhnya. Nomor lamaku kunonaktifkan. Akun media sosialku yang pernah terhubung dengan Bayu kuhapus. Aku menolak tawaran sahabatku, Mbak Rini, untuk tinggal bersamanya. Tidak, Mbak, kataku. Aku harus benar-benar hilang dari peta mereka. Kalau mereka tahu aku masih di sekitar sini, mereka akan mengusik. Mbak Rini sedih, tapi mengerti. Lalu bagaimana aku menghubungimu? Tanyanya. Pak Darmaji yang akan jadi penghubung kita, jawabku. Aku akan kembali, Mbak. Tapi saat aku kembali, statusku bukan lagi mantan istri dokter yang biasa. Aku memeluknya erat. Lalu, aku pergi keluar pulau. Memulai hidup yang sama sekali baru. Sementara aku menghilang. Mereka merayakan. Di apartemen mewah yang baru disewa, Bayu dengan bantuan keluarga Nadia. Mereka menggelar pesta kecil. Bu Lastri memasak hidangan favorit Bayu. Mereka bersulang. Syukurlah perempuan miskin itu sudah pergi.
kata Bu Lastri sambil mengangkat gelas. Sekarang Bayu bisa fokus pada masa depan yang sesungguhnya. Dia benar-benar polos, tambah Bayu sambil tertawa, tidak menuntut sepeser pun. Dia pikir pengorbanan bisa dibayar dengan ucapan selamat tinggal. Mereka tertawa bersama. Mereka tidak tahu bahwa setiap tawa itu adalah hutang. Dan hutang itu suatu hari harus dibayar lunas. 2 tahun. 2 tahun aku menghilang dari dunia mereka. Tapi 2 tahun itu bukan waktu untuk bersembunyi. Itu waktu untuk membangun di kota baru dengan modal hasil keringatku dan bimbingan Pak Darmaji. Aku mendirikan sebuah perusahaan properti kecil. Aku menamainya dengan nama yang sederhana, tanpa menonjolkan diriku. Aku bekerja seperti orang kesetanan. Aku tahu setiap seluk-beluk dunia ini. Aku tahu kapan harus membeli tanah murah, kapan harus menjual saat harga melambung. Aku tahu cara membaca orang, cara bernegosiasi, cara membuat lawan bicara merasa menang. Padahal, akulah yang memegang kendali. 8 tahun di jalanan properti telah menempaku menjadi baja. 1 proyek berhasil, lalu 2, lalu 10. Perusahaan kecilku tumbuh dengan cepat. Aku membeli lahan terbengkalai. Kubangun menjadi kompleks ruko. Kujual habis. Aku mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang nyaris bangkrut. Ku restrukturisasi. Kujual dengan untung berlipat. Dalam 2 tahun, namaku yang kusembunyikan di balik nama perusahaan mulai disegani di kalangan bisnis. Tapi aku tidak pernah melupakan satu hal. Aku terus memantau Bayu dari jauh, melalui Pak Darmaji. Aku tahu setiap langkahnya. Aku tahu ia menikahi Nadia dalam pesta mewah. Aku tahu ia kini bekerja di klinik milik mertuanya, Tuan Wibowo. Dan aku tahu satu hal lagi. Bayu punya ambisi besar yang melampaui kemampuannya. Ia ingin membangun klinik sendiri. Klinik megah atas namanya sendiri, agar tidak selamanya hidup di bawah bayang-bayang mertua. Dan ambisi itulah yang akan menjadi jebakannya. Sebelum aku benar-benar pergi dari kota itu, ada satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Malam terakhir aku di rumah yang dulu kubangun dengan keringatku sendiri. Bu Lastri masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia berdiri di ambang pintu, menatap koperku yang sudah terkemas. Akhirnya kamu sadar diri juga, katanya dengan nada penuh kemenangan. Bagus. Pergi yang jauh. Jangan pernah kembali mengganggu hidup anakku. Kamu cuma akan jadi noda di masa depannya yang cerah. Aku menutup koperku pelan. Aku menatapnya. Perempuan yang selama bertahun-tahun memperlakukanku seperti pembantu. Aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Bu, kataku tenang. Saya pergi bukan karena kalah. Saya pergi karena memilih. Suatu hari nanti, ibu akan mengerti perbedaannya. Bu Lastri tertawa mengejek. Memilih. Perempuan sepertimu tidak punya pilihan. Saras. Sudah, cepat pergi sana. Aku tidak menjawab. Aku angkat koperku, lalu melangkah keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, tanpa menoleh ke belakang. Di gerbang, Mbak Rini sudah menunggu dengan mobil tuanya. Ia memelukku erat. Air matanya jatuh di bahuku. Kamu yakin? Saras. Kamu mau pergi sejauh itu sendirian? Aku mengangguk. Aku harus. Mbak, aku tidak bisa bangkit kalau aku masih di tempat yang sama dengan orang-orang yang menjatuhkanku. Aku butuh jarak. Aku butuh hilang dulu, supaya bisa kembali sebagai orang yang baru. Mbak Rini menggenggam tanganku. Janji satu hal, jangan pernah berubah jadi sekejam mereka. Aku tersenyum. Tidak. Mbak, aku tidak akan membalas dengan kebencian. Aku akan membalas dengan keberhasilan. Itu balasan yang paling menyakitkan untuk orang yang meremehkan kita. Malam itu, mobil tua Mbak Rini membawaku ke pelabuhan. Menjauh dari semua kepedihan. Menuju lembaran kosong yang akan kuisi dengan tanganku sendiri. Untuk membangun klinik impiannya. Bayu butuh modal besar. Sangat besar. Tabungannya tidak cukup. Gaji dokter di klinik mertua tidak cukup. Maka ia mencari investor. Ia menyusun proposal megah, menjanjikan keuntungan berlipat bagi siapapun yang mau mendanai. Ia mendatangi bank, mendatangi perusahaan pembiayaan, mengetuk setiap pintu yang ia bisa. Yang Bayu tidak tahu, salah satu pintu yang ia ketuk
adalah pintuku. Sebuah perusahaan pembiayaan yang menawarinya dana segar dengan syarat menarik. Bunga ringan, pencairan cepat, proses mudah. Bagi Bayu, tawaran itu seperti durian runtuh. Ia langsung menyambar tanpa membaca dengan teliti siapa pemilik di balik perusahaan itu. Tentu saja ia tidak tahu. Karena semua dokumen disusun rapi oleh Pak Darmaji. Nama asliku tidak muncul dimanapun. Yang tampak hanya nama perusahaan dan deretan pejabat boneka. Bayu menandatangani perjanjian itu dengan senyum lebar. Ia merasa beruntung. Padahal, ia baru saja menandatangani jaring yang kurangkai sendiri. Benang demi benang, selama 2 tahun. Dengan dana itu, Bayu memulai proyeknya. Ia menyewa lahan strategis. Ia membeli alat-alat medis mahal. Ia merekrut staf. Memasang papan nama besar, bertuliskan namanya sebagai pemilik. Ia membanggakan dirinya di hadapan keluarga Nadia. Menunjukkan bahwa ia bukan menantu yang hanya numpang nama. Ia bahkan melalui orang lain. Menggunakan sebagian dana itu untuk gaya hidup mewah. Untuk membungkam keraguan mertuanya. Tapi proyek itu mulai goyah. Bayu pandai sebagai dokter, tapi buta soal bisnis. Biaya membengkak. Pendapatan jauh dari proyeksi. Ia mulai menggunakan dana pinjaman untuk menutup lubang, lalu menggali lubang baru untuk menutup yang lama. Sementara itu, sebagai pemberi dana, aku tahu setiap angka. Aku tahu setiap keterlambatan pembayaran. Aku tahu persis kapan ia paling rapuh. Aku menunggu dengan sabar, seperti pemburu yang tahu bahwa kesabaran adalah senjata paling tajam. Aku membiarkan Bayu merasa di puncak. Aku membiarkannya berutang semakin dalam. Membiarkannya membangun istana di atas pasir yang aku sendiri yang menaruhnya. Dan saat fondasi rapuh itu sudah cukup tinggi, aku siap menariknya. Hari itu tiba. Hari aku tidak lagi bersembunyi. PT yang kupimpin mengadakan peresmian besar untuk sebuah proyek rumah sakit modern. Hasil restrukturisasi sebuah perusahaan kesehatan yang nyaris bangkrut. Media diundang. Tokoh-tokoh bisnis hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tampil di depan publik dengan nama asliku, Saraswati, Direktur Utama, sang pemilik. Berita itu menyebar cepat. Foto-fotoku beredar di media bisnis. Perempuan tamatan SMA yang dulu dibuang, kini berdiri di puncak sebagai salah satu pemain properti dan kesehatan paling diperhitungkan. Dan tentu saja, berita itu sampai juga ke telinga Bayu. Aku bisa membayangkan wajahnya saat melihat fotoku di layar ponsel. Pucat, tangannya gemetar, karena di saat yang sama, ia baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Perusahaan pembiayaan yang menjadi sumber utama dananya, yang menopang seluruh proyek kliniknya, ternyata adalah bagian dari kelompok usaha yang kupimpin. Mantan istri yang ia sebut beban, kini memegang tali yang melilit lehernya. Bayu panik. Ia mencoba menelpon, tapi nomorku tidak bisa dihubungi. Ia mendatangi kantorku, tapi tidak diizinkan masuk. Lalu, surat resmi itu tiba di mejanya. Surat dari tim hukum kami, ditandatangani Pak Darmaji. Isinya jelas dan dingin. Karena berbagai pelanggaran perjanjian dan keterlambatan pembayaran yang serius, seluruh fasilitas pendanaan untuk proyeknya dihentikan. Dana dibekukan. Seluruh aset yang dijaminkan diambil alih. Dalam semalam, Istana Pasir Bayu runtuh. Proyek klinik megah yang ia banggakan disegel. Papan nama bertuliskan namanya diturunkan. Para staf yang ia rekrut menuntut gaji yang tak bisa ia bayar. Dan utang yang menggunung kini menjadi miliknya seorang. Tanpa dana, tanpa penyangga, tanpa jalan keluar. Saat seluruh asetnya dibekukan, Bayu kehilangan akal. Ia datang ke gedung kantorku. Kali ini memohon, bukan lagi dengan kepala tegak seperti dulu. Aku mengizinkannya masuk. Sekali saja, aku ingin melihat dengan mataku sendiri wajah orang yang dulu menyebutku beban. Ia masuk ke ruanganku dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, matanya cekung, jasnya kusut. Begitu melihatku duduk di balik meja besar, ia terdiam. Aku tidak berdiri, aku hanya menatapnya tenang. Duduk. Bayu, kataku. Suaraku datar tanpa amarah. Dan justru itu yang membuatnya semakin gemetar. Saras, katanya parau. Aku,
Aku tidak tahu kalau ini perusahaanmu. Aku mohon, tolong cabut pembekuan itu. Kalau tidak, aku hancur. Aku akan kehilangan segalanya. Aku memandanginya lama, lalu aku tersenyum tipis. Hancur, ulangku pelan. Kata itu terdengar familiar. Bayu, bukankah dulu kamu yang menulis bahwa aku adalah beban? Bahwa aku tidak memberi kontribusi berarti? Wajahnya memucat. Saras. Itu masa lalu. Aku hilaf. Aku salah. Aku berdiri perlahan, berjalan ke jendela yang menghadap kota. Tahukah kamu, apa yang paling kupelajari dari 8 tahun bersamamu, Bayu? Bahwa sebuah gelar tidak menjadikan seseorang berkelas. Dan martabat tidak bisa dibeli dengan mertua kaya. Aku berbalik menatapnya. Aku tidak membekukan asetmu karena dendam pribadi. Aku membekukannya karena kamu melanggar perjanjian. Hitam di atas putih. Bayu, kamu menandatanganinya sendiri. Semua ini sah secara hukum. Pak Darmaji bisa menjelaskan setiap pasalnya. Bayu terduduk. Kepalanya tertunduk. Tolong. Saras, demi masa lalu kita. Masa lalu kita. Aku tersenyum getir. Masa lalu kita adalah 8 tahun, aku makan tahu goreng, agar kamu bisa kuliah. Masa lalu kita adalah hari wisudamu, saat kamu memberiku surat cerai sebagai hadiah. Itu masa lalu kita, Bayu. Dan aku sudah membayar lunas semua belas kasihanku selama 8 tahun. Sekarang, giliranmu membayar. Bayu masih bertahan di kursinya. Ia menundukkan kepala, suaranya bergetar. Saras, aku tahu. Aku salah. Aku tahu aku jahat padamu. Tapi tidakkah ada sisi dirimu yang masih mengingat siapa aku dulu? Lelaki yang kamu cintai. Apa hatimu sudah sekeras itu? Aku menatapnya. Dan untuk sesaat, ada kepedihan lama yang melintas. Tapi aku sudah belajar membedakan antara kepedihan dan kelemahan. Hatiku tidak keras. Bayu, jawabku pelan. Hatiku hanya sudah sembuh. Dulu hatiku begitu lembut, sampai aku rela menghancurkan diriku sendiri demi kamu. Aku tidak akan mengulanginya. Mencabut pembekuan ini bukan belas kasihan. Itu hanya akan mengajarkanmu bahwa pengkhianatan selalu bisa dimaafkan tanpa konsekuensi. Dan aku tidak akan menjadi guru yang mengajarkan pelajaran salah. Aku berdiri, berjalan membuka pintu ruanganku. Ada perbedaan antara memaafkan dan membiarkan. Aku sudah memaafkanmu, Bayu. Sungguh. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus menyelamatkanmu dari akibat perbuatanmu sendiri. Bayu mengangkat wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ia benar-benar mengerti, bukan tentang uang, tapi tentang siapa yang sebenarnya ia buang dulu. Aku kembali ke mejaku. Kamu boleh pergi. Urusan hukum biar tim kami yang selesaikan. Sesuai prosedur. Tidak kurang, tidak lebih. Bayu menatapku dengan mata berkaca-kaca, mencari secercah keraguan di wajahku. Tapi tidak ada. Akhirnya, ia berdiri. Dan dengan langkah seorang lelaki yang baru saja kehilangan segalanya, ia keluar dari ruanganku untuk selamanya. Yang terjadi setelahnya berjalan cepat. Kabar pembekuan aset dan kehancuran proyek Bayu menyebar di kalangan bisnis. Tuan Wibowo, mertuanya, yang terkenal tegas, langsung memutus hubungan. Ia tidak mau namanya tercoreng oleh menantu yang gagal dan terlilit utang. Nadia, yang dulu memilih Bayu demi gelar dokternya, kini menatap suaminya seperti menatap barang rusak. Kamu bilang kamu mandiri, teriak Nadia dalam pertengkaran terakhir mereka. Kamu bilang aku akan jadi nyonya rumah. Lihat sekarang. Kamu cuma dokter berutang yang tidak punya apa-apa. Pernikahan mereka yang dibangun di atas ambisi dan kepura-puraan runtuh secepat ia berdiri. Nadia menggugat cerai. Tuan Wibowo mengusir Bayu dari lingkaran keluarganya. Dalam waktu singkat, Bayu kehilangan semuanya. Kliniknya, istrinya, mertuanya, bahkan izin prakteknya bermasalah karena tersangkut perkara keuangan. Iya. Sang dokter yang dulu malu punya istri tamatan SMA, kini terpaksa kembali ke kos sempit bersama Bu Lastri, tempat yang sama yang dulu mereka tinggalkan dengan penuh kemenangan.
Bu Lastri, yang dulu paling lantang menghinaku, kini menangis histeris setiap hari. Tapi tangisnya bukan karena menyesali perbuatannya. Ia menangis karena kehilangan kenyamanan. Bodoh kamu, Bayu. Raungnya. Kenapa kamu ceraikan Saras? Lihat sekarang, kita kembali miskin. Semua gara-gara kamu malu punya istri biasa. Kini di matanya. Aku bukan lagi musuh. Aku adalah sumber uang yang mereka tendang dengan tangan mereka sendiri. Bayu mencoba menghubungiku berkali-kali. Pesan-pesan penyesalan, permohonan belas kasihan. Semuanya tidak pernah kubalas. Nomorku sudah kublokir sepenuhnya. Bukan karena aku masih marah, tapi karena bagiku ia sudah tidak ada. Ia hanya pelajaran, bukan lagi luka. Beberapa minggu setelah pembekuan itu, kabar tentang kejatuhan Bayu sampai juga padaku melalui Pak Darmaji. Tapi aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa tenang. Seperti seseorang yang akhirnya menutup buku yang sudah lama ingin ia tutup. Mbak Rini datang berkunjung ke kantorku sore itu. Ia memelukku erat. Matanya berkaca-kaca. Kamu berhasil. Saras, katanya. Dia benar-benar jatuh. Tapi, apa kamu tidak ingin sedikit pun memberinya belas kasihan? Aku menggeleng pelan. Aku sudah memberinya belas kasihan. Mbak, selama 8 tahun. Sekarang dia harus membayar lunas harga dari rasa malu yang dia berikan padaku. Mbak Rini terdiam, lalu mengangguk. Ia tahu aku bukan perempuan pendendam. Ia tahu aku hanya perempuan yang akhirnya menuntut keadilan yang seharusnya ku terima sejak lama. Kamu tahu, Saras, katanya pelan. Dulu aku takut kamu hancur, tapi sekarang aku sadar kamu tidak pernah benar-benar bisa dihancurkan. Kamu hanya butuh waktu untuk bangkit. Aku tersenyum. Kupandang kota dari jendela ruanganku. Kota yang sama yang dulu menyaksikanku menangis di balkon kontrakan. Kini aku melihatnya dari atas, bukan karena keberuntungan, tapi karena setiap rupiah, setiap malam, tanpa tidur. Setiap hinaan yang kutelan, telah kuubah menjadi batu bata untuk fondasi yang kubangun sendiri. Sementara itu, kehidupan Bayu terus merosot. Tanpa izin praktik yang bersih. Ia tidak bisa lagi bekerja sebagai dokter di tempat layak. Akhirnya, ia menerima pekerjaan sebagai tenaga penjual obat di sebuah perusahaan farmasi kecil. Pekerjaan yang menuntutnya berkeliling dari klinik ke klinik, menawarkan produk, seringkali ditolak. Ironi yang pahit untuk seorang lelaki yang dulu bermimpi punya klinik megah atas namanya sendiri. Ia tinggal di kos sempit bersama Bu Lastri, dengan dinding tipis dan atap yang bocor saat hujan. Setiap hari, ibunya mengungkit kesalahannya. Setiap malam, penyesalan menggerogotinya. Ia bukan hanya kehilangan harta, ia kehilangan martabat. Dan yang paling perih, ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintainya tanpa syarat. Suatu hari, di sebuah warung makan sederhana, tempat ia makan siang, televisi umum menayangkan sebuah liputan, acara peresmian rumah sakit swasta modern yang baru. Dan di layar itu, berdiri seorang perempuan berwibawa, dikelilingi wartawan dan tokoh penting. Perempuan itu, aku, Bayu terpaku. Sendoknya terhenti di udara. Di podium itu, aku menyampaikan pidato. Aku tidak menyebut nama Bayu. Aku tidak perlu. Tapi setiap kata yang kuucapkan adalah pisau yang kuarahkan tepat ke jantung orang-orang seperti dia. Banyak orang mengejar gelar dan jabatan tertinggi, kataku di podium. Tapi mereka lupa, gelar terbaik adalah yang lahir dari kehormatan dan perjuangan. Fondasi yang kokoh tidak boleh diremehkan, apalagi dibuang. Aku berhenti sejenak, menatap kamera. Siapapun yang menendang fondasinya, demi kemewahan yang rapuh, pada akhirnya akan runtuh bersama kemewahan itu. Ruangan bertepuk tangan. Pidato itu tersebar luas, menjadi viral di media sosial. Banyak perempuan menulis di kolom komentar bahwa mereka menangis mendengarnya karena mereka mengenali diri mereka dalam kisahku. Di warung makan itu, Bu Lastri yang kebetulan bersama Bayu menunjuk layar dengan tangan gemetar. Itu Saras, gumamnya.
Dia benar-benar jadi ratu sekarang. Kalau saja kamu tidak menceraikannya, Bayu. Kalau saja. Bayu tidak menjawab. Ia hanya menatap layar dengan mata nanar. Ia melihat betapa bodohnya ia dulu. Ia menukar berlian asli dengan kilauan palsu dan baru menyadarinya setelah berlian itu bersinar untuk orang lain. Tapi aku di sisi lain kota tidak lagi memikirkan mereka. Sungguh, aku telah melepaskan beban itu sepenuhnya. Aku tidak membangun semua ini untuk membalas Bayu. Aku membangunnya untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa perempuan biasa, perempuan tamatan SM dari kampung kecil, bisa menjadi luar biasa jika ia menolak untuk menyerah. Rumah sakit yang kuresmikan itu bukan sekedar bisnis bagiku. Aku mengubahnya menjadi tempat yang melayani semua kalangan, termasuk pasien tidak mampu yang sering ditolak di tempat lain. Aku ingat betul rasanya menjadi orang kecil yang dipandang sebelah mata. Maka aku membangun tempat di mana tidak ada yang dipandang rendah karena status atau ijazahnya. Mbak Rini akhirnya bergabung denganku, menjadi asisten pribadiku yang paling kupercaya. Dan tak lama kemudian, ia menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia menikah dengan Pak Darmaji, lelaki bijak yang selama ini setia menjadi penopang langkahku. Mereka berdua, bersama beberapa orang yang tulus padaku, menjadi keluarga baru yang kupilih sendiri. Keluarga yang dibangun di atas kesetiaan, bukan keuntungan. Suatu malam, di acara penghargaan pengusaha muda, aku bertemu seseorang yang berbeda. Seorang direktur muda dari perusahaan asing, yang melihatku bukan sebagai sosok dendam, bukan sebagai mantan istri yang terbuang, melainkan sebagai perempuan berkelas dan berintegritas. Ia mendekatiku dengan hormat, bukan dengan pujian kosong. Kami berbincang tentang bisnis, tentang visi, tentang hidup. Aku tidak terburu-buru. Aku sudah pernah salah memberikan kepercayaan, dan aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari rasa butuh, melainkan dari rasa saling menghargai. Maka aku melangkah pelan, hati-hati, tanpa lagi takut, karena kini aku berdiri di atas kakiku sendiri. Aku tidak butuh siapapun untuk menyelamatkanku. Aku sudah menyelamatkan diriku sendiri. Kalau aku boleh kembali sejenak ke masa-masa terberat itu, ada banyak hal yang dulu kupendam sendirian saat aku masih menjadi tulang punggung Bayu. Ada hari-hari di mana aku benar-benar tidak punya uang sepeser pun di dompet. Aku ingat suatu malam, perutku lapar luar biasa. Tapi aku menahannya karena uang terakhir sudah kukirim untuk uang praktikum Bayu. Aku minum air putih, lalu tidur, supaya rasa lapar itu hilang dalam mimpi. Esoknya, Bayu menelpon, bukan menanyakan kabarku. Ia mengeluh karena teman-temannya makan di restoran mahal, sementara ia hanya bisa makan di kantin. Aku mendengarkan keluhannya. Lalu, tanpa ia tahu, aku menjual satu-satunya kalung emas pemberian mendiang ibuku, hanya agar ia bisa ikut makan bersama teman-temannya. Aku tidak pernah menceritakan itu padanya, karena bagiku, cinta tidak butuh diceritakan, cukup dijalani. Bu Lastri pun tidak pernah tahu pengorbanan-pengorbanan kecil itu. Yang ia lihat hanya menantu kampung yang menurutnya beruntung. Suatu kali, ia memamerkan kepada tetangga bahwa anaknya akan menjadi dokter hebat. Ini semua karena didikan saya, katanya bangga. Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, sambil menghitung uang receh untuk membayar uang kos Bayu bulan itu. Aku tidak protes, aku hanya menyimpannya, seperti aku menyimpan semua luka yang lain. Ada juga saat-saat aku hampir menyerah, saat tubuhku sakit dan tidak ada yang merawat. Saat aku menangis sendirian di angkutan umum sepulang kerja, wajahku hadapkan ke jendela agar tidak ada yang melihat. Tapi setiap kali aku ingin berhenti, aku mengingat janji Bayu di teras kontrakan dulu. Kamu fondasiku, Saras. Janji itulah yang membuatku terus berjalan. Aku tidak tahu bahwa fondasi pada akhirnya adalah yang pertama, mereka injak saat bangunan sudah berdiri. Itu semua kuceritakan
bukan untuk meminta dikasihani. Aku menceritakannya agar kalian tahu bahwa di balik setiap perempuan yang dianggap hanya istri biasa, seringkali ada pengorbanan yang tidak pernah terlihat. Pengorbanan yang tidak tercatat di ijazah manapun, tapi nilainya lebih tinggi dari gelar apapun. Kembali ke masa setelah perceraian. Selama 2 tahun aku membangun kerajaanku. Ada banyak rintangan yang nyaris menjatuhkanku. Tidak semuanya mulus. Pernah, sebuah proyek besar hampir gagal karena seorang mitra mengkhianati kesepakatan di menit terakhir. Aku kehilangan banyak uang. Aku nyaris putus asa. Tapi Pak Darmaji menepuk bahuku dan berkata, orang yang pernah jatuh dari titik nol, Saras, tidak akan pernah takut jatuh lagi, karena dia tahu cara berdiri. Kata-kata itu menyadarkanku. Aku bangkit. Aku mencari celah baru, peluang baru. Aku belajar dari kesalahan, dan setiap kali jatuh, aku bangkit lebih kuat. Perlahan, perusahaan kecilku berubah menjadi kelompok usaha. Dari properti, aku merambah ke sektor kesehatan. Melihat peluang di klinik dan rumah sakit yang dikelola buruk, lalu kuselamatkan. Dan justru di sektor kesehatan itulah takdir mempertemukan jalanku kembali dengan Bayu tanpa ia sadari. Saat aku mengakuisisi sebuah perusahaan pembiayaan kesehatan, aku menemukan namanya dalam daftar calon peminjam. Bayu, sang mantan suami, sedang mencari dana untuk klinik impiannya. Saat itu, aku bisa saja menolaknya mentah-mentah, tapi aku memilih jalan yang berbeda. Aku memilih membiarkan keadilan bekerja dengan caranya sendiri. Aku tidak menjebaknya dengan tipu daya. Aku hanya memberinya apa yang ia minta. Dengan syarat yang sah dan jelas, hitam di atas putih. Jika ia membayar tepat waktu, jika ia mengelola proyeknya dengan benar, ia akan baik-baik saja. Tapi aku tahu satu hal tentang Bayu yang ia sendiri tidak tahu. Ia tidak pernah benar-benar bisa berdiri tanpa fondasi yang menopangnya. Dan kali ini, tidak ada lagi aku untuk menjadi fondasi itu. Maka, ia jatuh. Bukan karena aku mendorongnya, tapi karena ia membangun di atas pasir. Persis seperti 8 tahun pernikahan kami. Bedanya, dulu akulah yang menahan agar bangunan itu tidak roboh. Kali ini, aku hanya berhenti menahan, dan gravitasi melakukan sisanya. Ada satu hal lagi yang baru ku ketahui belakangan. Dari cerita Mbak Rini yang masih punya kenalan di lingkaran lama. Saat pesta pernikahan Bayu dan Nadia digelar dulu. Pesta itu sangat mewah. Diadakan di sebuah hotel berbintang. Dihadiri ratusan tamu. Bayu berdiri di panggung dengan jas mahal, menyampaikan pidato tentang betapa bersyukurnya ia menemukan perempuan yang sepadan dengan pencapaiannya. Di pesta itu, Bu Lastri tersenyum bangga di kursi terdepan. Ia berkata pada para tamu bahwa anaknya akhirnya mendapatkan kehidupan yang pantas. Setelah bertahun-tahun terjebak dengan perempuan yang menahannya, mereka tertawa. Mereka bersulang. Mereka merasa telah menang. Dan tak satu pun dari mereka yang menyadari bahwa kemenangan itu hanyalah pinjaman yang bunganya akan mereka bayar dengan sangat mahal. Mereka juga tidak tahu bahwa di saat yang sama, di kota lain, perempuan yang mereka tertawakan sedang menandatangani akuisisi besar pertamanya. Sambil mereka mengangkat gelas sampahnya, aku mengangkat pena, menandatangani dokumen yang kelak menjadi batu pertama kerajaanku. Takdir punya cara yang aneh untuk menyeimbangkan timbangan saat semuanya runtuh. 2 tahun kemudian, Nadia pun menyadari satu hal pahit. Ia mengira ia memilih Bayu karena gelar dokternya, karena masa depan cerah yang ia janjikan. Padahal, yang ia pilih hanyalah cangkang kosong. Lelaki yang bahkan tidak bisa berdiri tanpa uang orang lain. Saat utang Bayu terbongkar dan reputasinya hancur, Nadia merasa dirinya juga ikut tercoreng. Pertunangan mewah yang dulu ia banggakan kini menjadi aib yang ingin ia lupakan. Tuan Wibowo, sang mertua, harus mengeluarkan banyak uang untuk menutupi kerugian yang sempat menyeret nama keluarganya. Ia murka. Dan kemurkaannya jatuh sepenuhnya pada Bayu. Kamu bukan hanya pembohong, kata Tuan Wibowo dingin sebelum mengusirnya. Kamu perusak,
Pergi dari hidup keluargaku, dan jangan pernah kembali. Bayu pergi dengan kepala tertunduk, sama seperti caranya dulu mengusirku dari rumah kami. Lingkaran itu menutup dengan sempurna. Apa yang Bayu lakukan padaku, kini ia rasakan sendiri. Dilakukan oleh keluarga yang ia pilih untuk menggantikanku. Aku tidak merencanakan bagian itu. Itu murni hasil dari benih yang ia tanam sendiri. Karena pada akhirnya, setiap orang menuai apa yang ia tabur. Selalu. Hari-hariku kini berjalan dengan tenang. Pagi, aku ke kantor. Memimpin rapat. Mengambil keputusan besar dengan kepala dingin. Sore, aku mengunjungi rumah sakit yang kubangun. Menyapa pasien. Memastikan tidak ada yang ditolak karena tidak mampu. Malam aku pulang ke rumahku sendiri. Rumah yang kubeli dengan uangku sendiri. Di mana tidak ada lagi yang menghina. Tidak ada lagi yang menyebutku beban. Kadang, saat malam sunyi, aku duduk di balkon rumahku, menyeruput teh hangat, memandang kota yang berkilau di bawah. Aku teringat perempuan di balkon kontrakan 8 tahun lalu, yang menggenggam kemeja putih dengan tangan gemetar, dan hati penuh harapan. Aku ingin sekali memeluknya. Aku ingin berbisik padanya. Bertahanlah. Air matamu hari ini akan menjadi mahkotamu nanti. Aku tidak membenci Bayu lagi. Sungguh. Kebencian hanya akan mengikatku pada masa lalu. Dan aku sudah memilih untuk merdeka. Aku hanya bersyukur. Bersyukur bahwa pengkhianatannya, sepahit apapun, telah memaksaku menemukan kekuatan yang bahkan tidak kusadari aku miliki. Terkadang, orang yang mencampakkanmu sebenarnya sedang melepaskanmu menuju takdir yang lebih besar. Cerita ini mengajarkan satu hal sederhana, sahabat. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena dari mana ia berasal atau seberapa tinggi pendidikannya. Dan jangan pernah membuang orang yang berdiri di sisimu saat kamu tidak punya apa-apa. Karena fondasi yang kamu injak hari ini bisa jadi adalah puncak yang tidak akan pernah kamu capai tanpanya. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti aku dulu. Perempuan yang menyerahkan masa mudanya, tabungannya, bahkan harga dirinya, demi seseorang laki-laki yang ia cintai. Perempuan yang dianggap hanya istri. Padahal, ialah tulang punggung yang menahan seluruh rumah tangga. Jika kamu salah satunya, dengarkan aku. Pengorbananmu tidak sia-sia. Nilaimu tidak ditentukan oleh orang yang gagal melihatnya. Ada juga banyak laki-laki seperti Bayu di luar sana. Laki-laki yang lupa diri, begitu meraih sedikit keberhasilan. Yang menukar kesetiaan dengan kilauan sesaat. Pada mereka, hidup biasanya mengajarkan pelajaran dengan caranya sendiri, cepat atau lambat. Dan ada pula para ibu seperti Bu Lastri, yang menilai menantu dari ijazah dan harta, lalu menyesal saat semuanya terlambat. Bu Lastri kini menghabiskan hari tuanya di kos sempit, ditemani penyesalan yang tak berkesudahan. Bayu masih bekerja sebagai penjual obat keliling, hidup dalam keterbatasan, dan kenangan akan apa yang pernah ia miliki dan ia buang. Nadia melanjutkan hidupnya. Lebih bijak, lebih waspada. Dan aku berdiri di puncak yang kuukir sendiri dengan martabat yang utuh. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur saat dikhianati, atau memilih untuk bangkit dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Aku memilih yang kedua, dan jika kamu sedang berada di titik terendahmu hari ini, aku harap kamu memilih yang sama. Bagaimana menurut kalian tentang kisah Saras ini? Apakah kalian pernah merasakan diremehkan oleh orang yang paling kalian percaya? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Aku membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.